Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Eh, Kali ini kita akan membahas hadis nomor 416 yang mana hadis ini membahas tentang seseorang yang layak untuk menjadi imam. Siapa saja sih orang yang layak untuk menjadi imam di sini? Apakah orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya, banyak mengetahui tentang seluk-beluk syariah agama Islam, atau ya random aja seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas 416, kemudian 417 dan 418 nanti kita bagi dua ya. Gitu. Wa an Amr bin Salimata qala qala abi ji'tukum min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan faqala fa idza hadaratis sholatu falyu'adzin ahadukum waliya ummakum aksahukum qur'ana qala fanadharu walam yakun ahadun aqsara minni qur'ana faqaddamuni wa nabnu sitti au sab'i sinina rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wa an Abri bin Salimata, dari Amr bin Salimah, qala telah berkata, qala abi telah berkata ayahku, ji'tukum saya mendatangi kepada kalian min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ayah dari Amr bin Salimah ini mendatangi pengajiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqqan faqala, yang mana sesungguhnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza hadaratis sholatu, apabila telah tiba waktu sholat, falyu'adzin ahadukum, maka serukanlah azan, salah seorang di antara kalian hendaklah menyerukan azan. Falyaummakum, maka jadikanlah seorang imam, aksarukum, orang yang paling banyak, Qur'anan, hafalan Qur'annya. Qala, maka di sini Amr bin Salimah melanjutkan kisahnya. Fanadharu, kemudian di sini orang-orang saling berpandangan. Walam yakun ahadun, dan mereka tidak menemukan seseorang pun, aksaro minni, yang paling banyak hafalannya, aksaro minni Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qur'annya daripada diriku. Ini kata ayahnya Amr bin Salimah. Faqaddimuni, maka mereka mengajukan diriku sebagai imam. Wa ana benu siti au sab'i sinina, sedangkan ketika itu usiaku masih berusia 6 atau 7 tahun. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Jadi pada waktu itu Amr
bin Salimah ini menceritakan kondisi ayahnya pada waktu itu, yang mana ayahnya itu berusia 6, 7 tahun diangkat menjadi imam. Karena pada waktu ayahnya masih kecil, berusia 6 sampai 7 tahun, ayahnya ini sering mengikuti kajian-kajian Al-Qur'an yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini adalah orang yang banyak hafalannya, kayak gitu. Nah, karena pada waktu itu ayah atau, kaum daripada ayahnya Amr bin Salimah ini baru masuk Islam, belum mengetahui betul, apa, bacaan-bacaan Al-Qur'an pada waktu itu, maka yang dijadikan, imam adalah ayahnya Amr bin Salimah, ya. Jadi, ini nanti kita bahas ya, di makna keseluruhannya, fikih hadisnya, dan analisis lafadznya. Makna keseluruhannya adalah imamah atau jabatan imam ini merupakan kedudukan yang paling tinggi, ya. Jadi, ini nih, ibarat kata nih kedudukan yang terhormat lah sebenarnya orang yang bisa menjadi imam. Karena itu orang yang bersangkutan harus banyak hafalan Al-Qur'annya, ahli dalam ilmu fiqh serta alim, ya. Jadi, selain banyak, hafalan Qur'annya, tahu seluk-beluk, ilmu Al-Qur'an, kemudian juga ahli dalam bidang ilmu fiqh dan, ahli dalam bidang ilmu fiqh serta alim. Tahu betul lah kayak gitu seluk-beluk syariat agama Islam. Disyaratkan orang-orang yang bermakmum kepada orang-orang yang seperti itu agar sholat mereka itu terjaga, tidak batal, seperti itu. Jadi kalau misalkan orang itu betul-betul alim ya, tahu betul, syarat, syarat, dan rukun sholat seperti itu, apa-apa saja yang membatalkan kepada sholat seperti itu, dia tahu betul itu. Nah, maka kita layak untuk mengangkat beliau sebagai seorang imam. Kalau misalkan sembarangan, dia nggak tahu batal-batal sholat, nggak tahu rukun-rukun sholat dan lain sebagainya, maka itu bahaya, ya. Maka yang, menanggung nanti makmum juga akhirnya. Karena, dijelaskan lagi di hadis selanjutnya, seorang imam itu adalah orang yang, bertanggung jawab atas makmumnya, orang yang memberikan, syafaat untuk makmumnya. Itu nanti dibahas di, hadis selanjutnya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar orang yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, sekalipun usianya masih sangat muda. Jadi meskipun orang tersebut masih sangat muda, tapi dia sudah alim ya, banyak hafalan Al-Qur'annya, maka dia layak untuk diangkat sebagai imam. Tapi di sini juga usia yang muda itu ada perbedaan pandangan, ya. Baik itu dari mazhab Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik. Nanti juga akan kita bahas di fikih hadis, di analisis lafadznya gitu ya. Kemudian di sini Amr ibnu Salamah atau Salimah di sini yang disebut di dalam hadis ini biasa mempelajari Al-Qur'an dari para delegasi yang melewati kabilahnya, sehingga ia hafal seluruh Al-Qur'an dari mereka. Jadi ada delegasi ya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang melewati kabilahnya. Nah, maka dia belajar di situ. Jadi makanya nggak heran dia hafal seluruh Al-Qur'an dari orang-orang yang mengajarkan kepada, Amr tersebut. Ketika kaumnya masuk Islam, masuk Islam, ia menjadi imam mereka karena hanya dialah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan bahwa seorang anak kecil yang berusia 6 tahun itu, yang sudah mumayyiz, diperbolehkan menjadi imam bagi orang yang dewasa yang sudah baligh, ya. Dan orang yang sholat fardu boleh bermakmum di belakang orang yang sholat sunat. Namun, menurut pendapat
yang menyatakan, namun menurut pendapat yang menyatakan tidak boleh, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Hal ini hanya berlaku pada masa permulaan Islam atau dalam sholat sunat, bukan sholat fardu. Jadi kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah melarang, tidak boleh. Jadi hadis ini sebenarnya kalau menurut pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hanya berlaku pada awal-awal permulaan Islam, tidak berlaku untuk zaman sekarang. Itu menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kemudian analisis lafadznya di sini adalah qala abi. Di sini maksudnya adalah ayahku telah berkata, yaitu adalah Salamah ibnu Nafi al-Jurmi. Ya, ayahnya ini adalah Salamah ibnu Nafi al-Jurmi. Nah, punya anak namanya Amr. Amr inilah yang meriwayatkan hadis daripada ayahnya, yaitu Salamah bin Nafi al-Jurmi, berkedudukan sebagai seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan riwayat hadisnya telah diambil oleh Jabir al-Jurmi. Ia mengambil riwayat juga dari Mas'ar ibnu Habib. Jadi Salamah ibnu Nafi al-Jurmi ini adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ji'tukum min indin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haqqan, yakni dari orang yang benar-benar nabi. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang maksudnya ji'tukum min indin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haqqan, ya, yakni orang-orang yang benar-benar nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diutus olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa berita gembira dan peringatan bagi seluruh umat manusia. Falam yakun ahadun aktsara minni Qur'anan, di sini adalah tidak ada seseorang pun yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya selain daripada diriku. Bukan bermaksud sombong, tapi memang kenyataannya seperti itu. Karena ya memang ini kabilahnya baru masuk Islam, dan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya paling dahulu masuk Islam itu adalah Salamah bin Nafi al-Jurmi pada waktu itu. Ia berkata demikian itu karena ia banyak menerima Al-Quran dari orang-orang yang baru menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai delegasi kaumnya. Itu hal tersebut terjadi sebelum ayah dan kaumnya masuk Islam. Ya. Dan di dalam sebagian naskah disebutkan falam yakun ahadun aksar Qur'anan minni. Jadi di dalam naskah hadis yang lain disebutkan redaksi hadisnya adalah falam yakun ahadun aksar Qur'anan minni faqaddamuni, maka mereka menjadikan diriku sebagai imam. Jadi karena yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya adalah Salimah bin Nafi al-Jurmi, maka dialah yang dijadikan imam. Fikih hadisnya adalah yang pertama, disyariatkan azan untuk sholat 5 waktu bila masing-masing waktunya sudah masuk. Jadi kalau misalkan zuhur sudah masuk waktu zuhur, sudah tiba waktu zuhur, maka kita disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Begitu juga asar, kemudian maghrib, isya, dan subuh. Yang kedua, kedudukan imam lebih utama daripada juru azan atau muazin. Yang ketiga, orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, nanti dibahas lagi di hadis selanjutnya, kalau misalkan sama-sama banyak hafalan Al-Qur'annya, siapa yang lebih didahulukan. Seperti itu. Yang keempat, anak kecil boleh menjadi imam. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i. Jadi kalau teman-teman yang bermazhab Syafi'i,
ada anak kecil memang sudah layak untuk menjadi imam, hafalan Al-Qur'annya banyak, kemudian juga dia paham tentang seluk-beluk syariat agama Islam itu, maka dia layak untuk, dijadikan, imam. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Tapi kalau misalkan Imam Malik, pandangan Imam Malik itu melarang, ya tidak boleh. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal di sini memperbolehkan hanya untuk sholat-sholat sunat, bukan sholat fardu. Artinya di sini Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan seorang anak kecil, ya anak kecil menjadi imam seperti itu ya. Kok tapi memang di zaman dahulu ya, di zaman dahulu itu, eee, seorang anak kecil yang berusia 6 tahun memang, sudah berasa dewasa kalau di zaman sekarang, kayak gitu. Karena ya memang, eee, kalau zaman dulu tuh, apa ya, mmm, orangnya tuh memang ya besar-besar postur tubuhnya. Belum lagi di zaman-zaman sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan heran kalau misalkan, Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah, dipersunting oleh Rasulullah SAW di usia 9 tahun. Kalaulah itu memang betul-betul 9 tahun, memang seperti itu, kayak gitu ya, jangan jangan kaget. Itu kan kalau sekarang masih usia di bawah umur. Tapi kalau di zaman dulu itu biasa, itu. Uang 6 tahun aja sudah bisa menjadi imam, 15 tahun sudah bisa mimpin perang, seperti itu. Jadi nggak bisa lagi, kondisi zaman dulu disamakan dengan kondisi di zaman sekarang. Kalau kondisi zaman sekarang kayak saya usia 6 tahun, masih bocah ingusan kayak gitu, masih belum tahu apa-apa tentang masalah syariat agama Islam, belum masuk balik betul-betul nggak tahu apa-apa, itu ya. Masih belum bisa hafal Quran, masih belum tahu syariat agama Islam, masih apalagi menjadi imam, itu ya. 15 tahun aja nggak jadi apa-apa. Kalau di zaman Rasulullah SAW usia 15 tahun sudah bisa mimpin perang, sudah memang intelektual tinggi dan dia ahli strategi dalam peperangan. Kondisi zaman dulu memang memaksa seperti itu. Ya, berbeda kalau di zaman sekarang. Makanya kalau orang-orang yang mungkin masih belum tahu ya, tentang sejarah zaman dulu ya kan, banyak yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu menikahi Sayyidah Aisyah ya usia di bawah umur kayak gitu kan. Padahal ya mereka mungkin belum tahu ya atau mungkin nggak tahu mungkin kondisi zaman dulu dengan kondisi di zaman sekarang. Zaman dulu aja kayak misalkan, orang tua saya kayak gitu kan, ya itu sudah betul-betul matang di usia kecilnya kayak gitu. Nah lanjut ke saya kayak gitu, sudah mulai ini, bahkan ya sekarang yang saya lihat sudah besar pun otaknya masih belum belum lah lagi itu ya, belum dikatakan baligh lah, bahkan mumayyiz pun wallahu alam saya kalau kalau untuk anak-anak sekarang itu mumayyiz itu ya. Membikin konten mana yang baik, mana yang buruk itu kayaknya nggak tahu kayaknya. Pokoknya asal sikat 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 aja ujung-ujung bermasalah baru minta maaf. Itu ya kan. Kalau kalau kita zaman dulu kan, oh ini nih walaupun nih marketnya ada, oh ini ada, tapi kita masih pikir-pikir dulu, oh ini kayaknya enggak deh. Ini, yang kita jaga, nama baik keluarga, nama baik pribadi, nama baik keluarga, dan nama baik kampung seperti itu. Walaupun ya anak-anak ceweknya memang cantik, bahenol dan lain sebagainya, tapi untuk mengumbar auratnya pun risih. Itu kalau anak zaman dulu yang sudah hampir punah sekarang. Tapi kalau sekarang, ada market, ada pasar dan lain sebagainya demi EPP kayak gitu, semua diumbar. Itu ya. Jadi ya kalau saya menilai menilai kalau misalkan anak-anak tiktoker yang joget-joget itu, yang wah ini, saya masih mempertanyakan itu sudah mumayyiz apa belum, itu.
Itu aja kayak gitu, kayaknya belum dikatakan memayis katanya, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk kayak gitu. Pokoknya yang penting, ada marketnya, ada peminatnya, sudah sikat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, tidak, apa ya, tidak layak untuk didengar, seperti itu, saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila, ada pertanyaan, masukan, kritikan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.